mengapresiasi penampilan dari kedua tim masing-masing. Kami kembali setelah yang berikut ini. Iku rek sing ninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Hitung. 127 orang meninggal dunia, Indonesia terancam sanksi FIFA hingga potensi pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Media Inggris ikut laporkan kabar 127 orang meninggal dunia di kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Media asal Inggris, Mirror, ikut memberitakan kabar kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada laga yang mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya. Tentu kerusuhan laga itu akan menarik perhatian dunia mengingat ada 127 korban yang dipastikan meninggal dunia. Seperti diketahui, kerusuhan pecah setelah Singo Edan julukan Arema FC kalah dari musuh bebuyutannya itu dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan pada pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Seketika ratusan supporter tumpah ruah ke dalam lapangan. Korban kerusuhan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya lebih banyak ketimbang tragedi Heysel yang mempertemukan Liverpool vs Juventus di final Liga Champions tahun 1984 sampai tahun 1985. Kondisi itulah yang membuat Indonesia dalam hal ini PSSI, berpotensi mendapat hukuman dari FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. 2 hari berselang, FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil di kompetisi antar klub Eropa kepada klub Inggris selama 5 tahun. Karena itu, pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali, menilai hal itu bisa jadi membuat FIFA meninjau ulang kembali kelayakan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang akan bergulir pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Ingat tragedi Heysel, tanggal 29 Mei tahun 1985, pada tanggal 31 Mei tahun 1985 UEFA langsung menghukum klub Inggris tidak boleh terlibat dalam kompetisi Eropa selama 5 tahun, kata Akmal Marhali saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Jumlah korban tewas sudah melebihi tragedi Heysel. Tanggal 29 Mei tahun 1985, Liverpool vs Juventus yang menewaskan 39 orang. Bukan mustahil status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia ditinjau ulang, imbuhnya. Kerusuhan menjadi-jadi saat para supporter itu harus bentrok dengan pihak kepolisian yang mencoba membuyarkan massa yang masuk ke area stadion. Insiden itu terbilang parah karena berdasarkan informasi terakhir, sebanyak 127 orang menjadi korban jiwa. Insiden itu menjadi highlight di media Inggris itu dengan judul, "Puluhan penggemar sepak bola tewas dalam kerusuhan massal yang melibatkan gas air mata hingga liga ditangguhkan." Ya, media asal Inggris itu menyoroti imbas dari insiden pasca laga Arema vs Persebaya, seperti penyelenggara Liga 1 dalam hal ini PT LIB, resmi menghentikan sementara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 selama 1 pekan. Tak hanya itu, hukuman PSSI yakni melarang Arema FC menggelar laga kandang hingga sisa musim juga menjadi sorotan. Kemudian Mirror juga mengutip pernyataan resmi dari banyak pihak terkait insiden ini, mulai dari pihak Persebaya Surabaya, PSSI, hingga PT LIB, tak ketinggalan dipaparkan juga kronologis dari kejadian tersebut. Berita yang juga tersebar di media sosial tersebut turut dikomentari para pembaca luar negeri, termasuk salah satu komentator ESPN dari Amerika Serikat Ian Darke. "Ini adalah berita yang sangat mengganggu," tulis Darke di Twitter. Banyak juga yang prihatin dengan jumlah supporter yang meninggal dunia, terutama saat mengetahui bahwa korban juga terdiri dari perempuan dan anak-anak. Timnas U17 Vietnam ketakukan akibat mundurnya Timor Leste dari kualifikasi Piala Asia U17 2023.
Mundurnya Timor Leste dari kualifikasi Piala Asia U17 2023 berdampak negatif bagi banyak tim. Timnas U17 Vietnam merasa sangat dirugikan. Timor Leste sebetulnya sudah memberitahukan pengunduran diri itu ke AFC pada tanggal 28 September lalu dan baru diketahui belakangan. Alasan mundur tim yang dulu menjadi bagian Indonesia itu sangat miris, yaitu karena tak punya uang. Masalah itu sudah lama terjadi ketika banyak pemainnya yang tak mendapatkan gaji. Pada awal September lalu, timnas senior Timor Leste dihantam masalah setelah pelatih Fabio Magrao dan asisten Silas Paixão menghentikan kontrak mereka dengan Federasi Sepak Bola negeri itu. Penyebabnya ternyata mereka sudah 5 bulan bekerja tanpa gaji. Tak jelas berapa gaji pelatih dan asistennya itu selama menukangi Timor Leste. Magrao menyisakan kontrak yang masih 3 bulan hingga Desember tahun 2022. Dengan mundurnya Timor Leste dari kualifikasi Piala Asia U17 ini, grup H hanya berisi 3 tim, yakni Tajikistan, Afghanistan, dan Mongolia. Akibatnya, hasil tim urutan kedua setiap grup melawan tim peringkat keempat atau kelima tidak dihitung dalam klasemen akhir. Sebagai informasi, ada 44 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2023 itu. Puluhan tim itu dibagi ke 10 grup dengan isi berbeda. Grup A sampai D berisi 5 tim, sedangkan grup E hingga J berisi 4 tim. Hanya 16 tim yang berhak lolos ke Piala Asia U17 2023, terdiri dari 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik. Timnas U17 Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Memiliki keuntungan sebagai tuan rumah plus performa apik setelah menjuarai Piala AFF U16 2022, Garuda Asia diperkirakan tak terlalu terusik dengan mundurnya Timor Leste. Sebab, tim asuhan Bima Sakti itu diyakini menjadi juara grup. Tim-tim yang sulit menjadi juara grup kini dilanda ketakutan, termasuk timnas U17 Vietnam. Vietnam berada di grup F bersama Thailand, Taiwan, dan Nepal. Untuk lolos otomatis, meski berstatus tuan rumah kualifikasi, Vietnam sangat cemas karena ada Thailand. Kesempatan timnas U17 Vietnam untuk lolos otomatis akan bergantung pada laga menentukan kontra rival berat Thailand, tulis media setempat, Art Times. Jika Vietnam finish sebagai peringkat kedua grup, maka hasilnya melawan tim urutan terakhir atau keempat, Taiwan atau Nepal, tidak dihitung. Dengan demikian, persaingannya dalam klasemen runner-up terbaik akan sangat berat. Harapan untuk lolos ke Piala Asia ini sangat besar karena menjadi ajang kualifikasi untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 2023.